Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Garuda Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ketemu di YouTube channel Garuda Nusantara. Dan di edisi kali ini, di hari Kamis malam ini, kita punya sesuatu yang baru nih. Mungkin kalau teman-teman baru pertama kali menyaksikan konten yang segmen ini, nah ini adalah konten namanya 2x45. Jadi 2x45 ini merupakan segmen di mana kita akan membahas analisa strategi dari sebuah pertandingan. Dan kalau teman-teman sempat melihat di episode sebelumnya, kita sempat ngebahas tentang analisa pertandingan antara Indonesia, Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Thailand U23 di ajang SEA Games Manila 2019 kemarin bersama Coach Novarianto. Dan kali ini spesial nih teman-teman, kita hadirkan untuk rekan-rekan Garuda Nusantara dimanapun Anda berada, kita ngebahas di luar sedikit nih ya, ke sebuah pertandingan yang masih hangat tentunya, yaitu final Liga Champions. Dan narasumbernya juga bukan narasumber yang kecil-kecil nih, narasumbernya memang yang udah terkenal ya kan, narasumbernya apa namanya juga ahli dalam menganalisa pertandingan. Langsung aja saya sapa dari Ruang Taktik. Halo, selamat malam, Mas. Halo, Mas Dodo. Gimana kabarnya, Mas? Gimana, Sehat, Kak? Mas? Ya, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar nih? Masih rajin bikin kontennya ya? Kalau rajin konten saya pribadi malah malah off nih Mas, malah sekarang Oh, gitu. support di Garuda Nusantara dulu nih sambil Oh, apa namanya membantu mengedukasi sepak bola pelan-pelan gitu. Sama kayak hmm. di ruang taktik nih. Kalau Oke, dilihat ya. ruang taktik kayaknya makin makin ramai nih ya Mas ya. Ya, Alhamdulillah makin rame sih, makin banyak lah pertumbuhan. Kalau dari sisi konten YouTube, ya, maksudnya kalau konten sih nggak terlalu nambah ya, karena maksudnya saya sih target saya cuma dua video per minggu gitu, nggak pingin yang satu hari ada video-video gitu, karena saya sendiri juga ada kesibukan gitu, jadi nggak bisa share banyak gitu ke teman-teman, karena cuman memang niatnya cuma share aja sih, jadi nggak ngejar apa-apa gitu. Tapi bersyukur responnya bagus gitu, dan ini udah 50.000 subscriber di YouTube-nya, terus di Twitter juga udah 20 ribuan, jadi ya itu bikin semangat juga untuk bikin konten lagi gitu. Oke. Ya. Nah, ini untuk yang nonton tayangan ini, yang belum subscribe YouTube channel Ruang Taktik harus buruan subscribe ya. Kalau main Twitter juga follow ya di @ruangtaktik, bener Mas ya? Di Twitternya Sunday Bad Ranger ya. Twitternya Santai Bad Ranger, benar, Iya, sorry, sorry. Kalau di Instagram baru yang Ruang Taktik ya? iya betul Instagram. Oke. Jadi teman-teman yang pengen tahu analisa pertandingan macam-macam ya, nggak cuma Liga Inggris Hmm. aja atau Liga Spanyol aja atau klub-klub tertentu aja, nah itu Ya, mesti follow dan subscribe YouTube channelnya Ruang Taktik, karena saya pribadi jujur menjadikan channel Ruang Taktik sebagai inspirasi buat belajar gitu ya, karena terima kasih. eh, apa namanya, kayak ini memang misinya juga sama-sama pengen mengedukasi gini Mas ya. Ya betul. Iya betul. Dan kayaknya boleh dibilang jadi pionir gitu. Sekarang kan banyak nih ya, termasuk saya sih sebenarnya followernya untuk bikin Ya. konten-konten taktik gitu, walaupun masih cupu ya, nggak sejago ruang taktik Iya. yang bisa cepet, tapi ibaratnya ini adalah guru gitulah, yang menjadi menginspirasi kita, dan teman-teman juga boleh juga ya bikin kayak gitu Mas ya, belajar Ya analisa betul. pertandingan. Harapan saya sih, kan konten kayak gini udah banyak di luar negeri ya. Di luar Mm-mm. negeri udah banyak. Kebetulan memang saya belum pernah lihat di Indonesia. Ada beberapa memang yang bahas Liga Indonesia. eh, dan itu responnya juga bagus juga. Dan saya karena background saya bukan dari kepelatihan dan segala macam, cuman kemarin eh, dapat amanah untuk analisis Liga 1, terus Elite Pro Academy, terus kemarin saya juga diundang workshop di salah satu klub pro di Indonesia gitu. Eh, Meskipun saya ingin ngasih ngasih motivasi kepada teman-teman bahwa meskipun nggak background kepelatihan pun teman-teman bisa gitu, teman-teman bisa berkarya, bisa share, bisa apa, asalkan ya pesan yang disampaikan itu benar-benar membangun gitu. Jadi teman-teman nggak perlu fokus ke harus pelatih lah, harus punya sertifikasi atau apa gitu. Jangan fokus ke
pembawa pesannya, tapi fokus ke pesan yang disampaikan gitu. Jadi sekarang mari kita perbaiki pesan-pesan kita yang kita sampaikan, entah itu dalam sebuah konten, entah dalam sebuah kritikan atau komentar, itu kita perbaiki di situ juga. Harapan saya begitu. Oke, ini bagus banget sih ini kok buat kita ambil gitu karena Hmm. untuk memulai dan kalau mungkin teman-teman yang pengen berkontribusi gitu, berkontribusi sama sepak bola atau pengen belajar, ya seperti kata Mas tadi sampaikan ya, nggak mesti Ya. harus punya background pelatih, lisensi atau apapun ya, karena yang dilakukan sama ruang taktik sekarang pun tidak berangkat dari yang jalur resmi kepelatihan gitu, Mas ya? Ya, enggak. Cuman ya memang harus belajar dan memang mentor-mentor saya pun orang dari ada manajer dari akademinya di klub pro dan salah satu klub itu semuanya mentor saya itu maksudnya mentor-mentor yang saya ikutin itu sebenarnya orang-orang yang sangat 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 bagus ya bisa saya bilang mungkin tapi kan nggak terbatas sih itu mereka share mungkin nggak ada waktu atau apa tapi yang saya share itu sebenarnya hanya sebagian beberapa persen dari yang mereka beri ke saya gitu Hmm. bagaimana kalau yang saya share aja segitu gitu apalagi yang di share mentor saya tentunya lebih 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 bakalan lebih lebih ini tapi ya itu di tempat kita kan aksesnya itu terbatas gitu entah Hmm. akses dari waktu atau akses mereka nggak pernah tampil diberi akses tampil ke media misalkan seperti itu. Jadi ya dengan harapannya sih dengan kayak ruang taktik ini juga bisa nanti semoga bisa ngangkat teman-teman yang punya kapabilitas untuk ngasih kayak gitu mungkin juga di kontennya Mas Dodo juga mungkin juga udah ada gitu yang udah share dengan baik. Intinya gitu sih intinya. Oke, siap. Nah, kita langsung masuk aja nih Mas, sesuai agenda kita. Di Oke, malam oke. hari ini kita mau nge-review final Liga Champions yang baru aja berlangsung. Kalau ini tayang Kamis nih berarti kemarin Senin pagi ya, waktu Indonesia, antara Bayern Munchen lawan Paris Ya. Saint-Germain dengan skor 1-0, gol cetak oleh Kingsley Coman. Nah, ini sebenarnya jujur saya belum nonton nih karena pengen biar lebih Oh gitu. belajar gitu ya dengan Mas ruang taktik gitu. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu nih, kalau menurut dari ruang taktik sendiri, sebenarnya apa sih highlight atau poin-poin yang menarik gitu sepanjang pertandingan? Mhm, mhm. Kita mulai dari background dari Boleh? kedua pelatih yang Mhm. sama-sama mereka di Jerman, mereka sama-sama lulusan itu. Dan uniknya kan Hansi Flick ini asisten, terus Hmm. Niko Kovac dipecat setelah kalah 5-1, kemudian dia gantiin dan gantiin tuh langsung impresif gitu permainannya. Meskipun dengan tim yang sama dipegang dengan Niko Kovac yang hancur, Hansi Flick bisa gitu. Nah, ini artinya materi pemain itu nggak berpengaruh. Maksudnya berpengaruh, tapi ya bisa gitu, nggak persen gitu. Mana seorang manajer bisa ngerubah tim yang hancur sebelumnya dengan materi yang sama diperbagus, atau bisa juga materi yang bagus dengan manajer diganti malah lebih buruk gitu. Itu bisa Ya. bisa saja terjadi karena sepak bola itu multifaktor ya, ada Hmm. nggak cuma dari satu persatu. Saya sering dapat komen itu karena misalkan oh itu karena si A nggak main, oh karena si B nggak main. Itu memang wajar sih itu analis, maksudnya itu komentar dan dari serang jelasin gitu. Kita nggak bisa menjelaskan dari sebuah bukan aksi, itu kan bukan aksi ya. Hmm. Kalau jadi analis tuh, analis mungkin atau mungkin pelatih, saya nggak bicara pelatih sih, ini analis saja, levelnya masih analis. Analis itu harus menjelaskan apa yang aksi-aksi di lapangan, misalkan kayak kemarin Real Madrid yang waktu di press kenapa kok bikin kesalahan gitu Oh si ya, si Varane Varane. itu kan itu kalau kalau fans tapi kalau analis
Nggak mungkin kita, misalkan saya nih ditanya sama pelatih, kenapa tadi kalah Varane Pak gitu, ya besok saya dipecat sama pelatihnya gitu. Jadi saya harus jelasin kenapa Varane itu sampai melakukan kesalahan, apa yang terjadi gitu ya, itu yang harus saya jelaskan karena pressing dari City yang memang menutup semua akses gitu, semua akses dan memang ada salah eksekusi gitu, tapi ya ada faktor juga di luar salah eksekusinya Varane itu yang Hmm. dengan dan dari PSG balik ke PSG sama Bayern ini, kalau saya lihat di babak pertama itu justru malah PSG yang banyak 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 peluang gitu. Dan mungkin saya bisa jelasin salah satu apa pressing pressing dari Tuchel yang mungkin saya bisa share screen ya. Boleh, Boleh boleh. dinyalain, boleh dinyalain share screen-nya nanti. Oke, ini udah bisa kok Mas kayaknya. Belum bisa, Oh, belum bisa share screen. ya masih Oh, disable terus. oke, coba ini tak buat sebentar. Coba sekarang jadi co-host coba bisa nggak Mas? Oh, ini oke, oke, sebentar. Oke. Nggak bisa ya? Oke, udah di allow. Oke, yang bentar ya, saya mulai dari ini udah kelihatan kan? Ah, kelihatan. Nah, ini saya coba jelasin untuk melakukan analisis itu yang pertama kali apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lakukan Hmm. adalah formasi, tapi untuk melihat formasi kita jangan lihat formasi bukan formasi itu apa ya, kita naikkan ini pemain-pemainnya. Jadi biar Hmm. bertumbukan, kita bisa tahu ini ketemu siapa, itu Hmm. biar biar kita tahu gitu. Tapi ini saya nggak kasih nama, ya harapan saya sih teman-teman udah hafal Hafal. pemain-pemainnya. Jadi ini Hmm. yang namanya ya tumbukan formasi gitu. Nah, Hmm. kita mulai dari pressing yang menarik adalah pressing dari Tuchel gitu. Dan perlu diingat dari teman-teman Jerome basis pressing. Jadi mungkin di Spanyol ya ada punya basis possession atau Hmm. basis umpan-umpan yang pemain-pemain yang nyaman dengan bola. Tapi kalau di Jerman ini salah satu ciri khas terbesarnya adalah basisnya itu pressing. Jadi yang Hmm. dikerjakan sama mereka itu detail-detail ketika melakukan press. Salah Hmm. satu yang paling terkenal ya Klopp gitu. Klopp ketika Hmm. 2008 Dortmund itu udah mengenalkan itu sistem press yang ternyata bisa jadi senjata. Nah, dari tumbukan formasi ini eh, kita akan lihat di sini Hmm. dan melakukan bangun serangan. Hmm. Pemain biasanya nah ini adalah posisi tumbukannya. Kita Oke. akan lihat Lewandowski ketemu dua back, terus Coman, Gnabry ketemu sama fullback, Hmm. terus Müller ketemu sama Marquinhos, dan seperti ini. Ini secara tumbukan formasi ya. Awal pertemuannya. Nah, di hal ini adalah dia sengaja mengarahkan bola itu agar ke kiri. Jadi kita lihat nih Jurgen Klopp itu jaganya di sini dia, pemainnya positioningnya di Hmm. sini. Sama si Salah di sini juga. Jadi Hmm. yang dijaga itu bukan pemain yang di sini, Ah, tapi sih. aksesnya yang dijaga, Hmm. aksesnya. Jadi memang tujuannya sih nanti kalau bola di sini baru dilakukan press. Itu yang Press. dinamakan pressing Hmm. trap atau jebakan trap. Oke, pressing trap Jadi ya. kalau Jurgen Klopp seperti itu. Tapi yang di Tuchel ini bedanya adalah bola sengaja diarahkan ke kiri. Ini bisa dilihat dari eh, ntar saya pause dulu, saya coba Hmm. share dari ini apa
Udah ganti belum share Oke, saya? udah ganti ke file Nah, ini, gambar, gambar. Nah, list ini dari gambar. sini kita bisa lihat gitu. Mbappe jaganya menjaga ini pemain Kimmich ini kalau terlihat Oh, di sorry, layar. sorry Mas, ini masih di menu Apple-nya nih, masih list image-nya, belum ke Oke. gambar full-nya. Oke, saya. Oke, sekarang aman. Udah terlihat ya Sip, gambarnya. udah. Yang Herrera sama Thiago ini ya, deketan ya. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat satu adalah posisi striker dari PSG dulu, yang harusnya tiga ini di depan. Ini kita lihat Mbappe nggak di depan. Jadi Mbappe Hmm. di belakang dia. Dia tugasnya menjaga Kimmich. Oke, oke. Ini seperti Klopp gitu. Nggak nutup akses pressing, tapi langsung nutup pemainnya. Tujuannya apa? Ya biar nggak bisa dipasing si Kimmich. Tapi kalau bola ke sini ya dibiarin gitu. Bedanya itu dari Klopp dan Oke. Mbappe udah turun dan ini dua strikernya Neymar menjaga dia larinya curve run muter dulu jagain si siapa Boateng ya? Boateng terus baru ngejar si Hmm, hmm, hmm. Nutup akses Neuer ya? Di Maria positioningnya diagonal di hampir sejajar sama Alaba. Dia nggak di sini gitu, nggak di belakang Alaba. Menarik, Jadi menarik. memang ini adalah mengindikasikan bahwa sengaja memang ya harus passing ke sini gitu. Karena passing ke Hmm, sini ini kan satu, timing harus tepat, betul. terus eksekusi harus akurat, terus bola juga nggak bisa terlalu deras dan nggak bisa terlalu lemah. Kalau terlalu lemah, nah ini Marquinhos yang melakukan Hmm, pressing. betul, betul. Kan terutama terlihat di babak pertama ketika melakukan high pressing ya. Hmm, hmm, hmm. Memang memang beberapa kali dari siapa dari PSG memang melakukan responnya dari sorry tunggu. Nah, respon dari Bayern, Oke. wait. Ini salah satu aja respon dari Bayern. Udah terbuka belum, Mas? Oke, ini yang komannya ini ya, drop terus insight ya? Iya. Oke. Hmm. Nah, ini komen bisa kita lihat dia dari sayap, dia bergeraknya ke Hmm. tengah gitu. Tujuannya apa sih komen bergerak ke sini ini? Biar Marquinhos nggak bisa Hmm. jadi karena dia dijaga karena dia diikat lah sama Komen dan sama Goretzka juga. Makanya Hmm, Marquinhos hmm. tetap berada di sini. Tapi yang naik adalah si Kehrer. Oke. Oke, oke. Eh, jauh lebih jauh untuk melakukan press ke Davis. Betul, betul, betul. Nah ini selanjutnya itu, nah ini uh, sequence atau rangkaian tadi Oh, jadi oke, oke. komen komen bergerak ke tengah tadi itu ternyata Müller yang ngisi sayap dan Kehrer Hmm. tadi naik kan ternyata nggak mampu ngepres gitu bolanya bisa dikuasai Davis karena Hmm. jaraknya Kehrer Jauh terlalu ya? jauh. Hmm. Davis menguasai terus bisa ngumpan ke Müller dan ini nanti di flick sama Müller ke Komen tapi Komen Hmm. di sini nanti Oke. Oke, menarik, menarik. ini salah satu respon dari Bayern untuk mengacaukan pressing dari Tuchel ini. Dan kita lihat pertahanan dari PSG bergeser. Ini Thiago, ini Kimpembe bergeser. Tentunya Hmm. untuk mengcover si posisi dari siapa Kehrer dan untuk Dari Carroll. merespon Müller yang bergerak ke samping. Oh, oke, oke.
Jadi memang, Jadi memang dari silakan. jadi memang ini pendekatannya adalah dengan ini rotasi, bisa dibilang rotasi gitu Mas ya? Iya, untungnya ya. Halo, Mas. Halo? Oke, Ya. jadi emang Muller untuk mengisi posisi Coman, terus akhirnya jarak antar center back-nya jadi renggang berarti ya emang, dan itu jarak yang melebar itu yang dimanfaatkan, diincar sama Munchen lewat Coman ya yang Iya, heeh. akan menyerang situ ya. Nah, sebetulnya yang dilakukan dari Hansi Flick ini yang salah satu tactical feature dari Flick Mhm. ini adalah positional play. Mhm. Artinya dengan bagaimana tadi waktu di gambar pertama si Marquinhos terus-terusan ngepres si Alfonso Davies, gimana dia Mhm. dengan posisi aja ngubah posisi tadi, Coman aja berpindah ke tengah untuk Ya, mengikat, itu bisa memanipulasi pressing dari PSG ya. Mhm. Mhm. dari Hansi Flick sih. Dia bisa dengan positional play, dengan manipulasi posisi aja bisa bisa merubah arah pertandingan gitu. Itu Mhm. salah satu kehebatan si Hansi Flick sih. Betul betul. Kalau kita lihat di lawan Barcelona, lawan Lyon gitu ya, itu kayaknya memang lini depan, lini tengah itu kayaknya cair banget gitu Mas ya. Jadi bisa ya nggak statis, hanya ya misalkan Lewandowski depan ya nomor 9 aja gitu. Tapi kayak contoh di sini emang eh, bisa tukeran gitu ya. Kalau kita lihat gambaran Ya, sekarang, kayaknya Lewandowski lagi ke kanan atau gimana gitu ya. Itu something, sesuatu yang emang dilatih atau gimana heeh. Mas ini? Itu faktor terbesarnya emang dari sistem yang dibangun sama Hansi Flick berarti ya? Iya. Eh, ini salah satunya juga yang dibilang Mas Dudu tadi, Lewandowski nggak cuman jadi nomor 9. Di sini Lewandowski Hmm, udah kelihatan kan dia berada ya di ya. sayap. Dan tadi Koman kan ke tengah, nah yang di tengah ini Muller, tapi ini natural sih, Muller di sini ini natural karena dia posisinya nomor 10 ya. Ya. Nomor 10 yang roaming, jadi nomor 10 kan nomor 10 identik dengan pemain yang di belakang striker kan, selalu Mm-mm. Betul betul betul. Oke oke. Rodriguez, James Rodriguez, terus Mesut Ozil, itu adalah contoh-contoh nomor 10 yang lama gitu. Klasik ya. Nah, Müller ini adalah salah satu, iya klasik. Müller ini adalah modern gitu, pemain Mm-mm. modern. Makanya dia waktu sempat ditanya, apa sih posisimu, dia bilang Raumdeuter itu, Raumdeuter itu. Itu sebenarnya, apa ya, Raumdeuter itu kan penafsir ruang kalau di bahasa Jerman. Ya. Sebetulnya itu bukan peran ya, bukan peran, tapi arketipe pemain. Hmm. Contoh paling gampang itu Inzaghi. Oke. Inzaghi itu kan kita Mm-mm. bisa lihat dia poacher gitu. Ya. Perannya sebagai poacher, orang yang ya benar-benar apa ya, nggak punya kemampuan skill individu yang bagus, tapi mematikan. Poacher itu kan Hmm. hunting gitu, poaching. Mm-mm. Oke oke. Lebih ke karakter berarti ya kalau archetype itu Poacher ya. kan banyak. Nah, archetype itu seperti karakter dari Hmm. pemain. Artinya gini, kita bisa berikan peran nomor 10 ke siapapun itu. Tapi untuk Mm-mm. memainkannya, karakternya itu berbeda. Sama kayak Hmm. poacher tadi. Poacher itu ada banyak, seperti Hmm. Haaland, Erling Haaland tuh salah satu poacher juga. Hmm. Tapi apakah dia bisa berkarakter seperti Inzaghi? Kan nggak bisa. Karena Betul. karakter itu sangat melekat kepada pemain. Sama seperti eh, eh, Miller itu sebenarnya posisinya apa sih? Posisinya sebenarnya nomor Mm-mm. 10 gitu, tapi dia memainkan nomor Ya. 10 dengan karakternya sendiri. Makanya dia sempat Hmm. ditanya, dia bilang Raumdeuter itu penafsir ruang, karena dia memang pemahaman ruangnya sangat bagus. Mm-mm. Oke oke. Nah, kemarin kan sebelum final nih Mas, banyak orang yang eh, menunggu gitu karena salah satu yang dilihat sama kacamata mungkin analis atau fans gitu, Bayern ini kan main garis pertahanannya tinggi Mas ya. Ya, Nah, lawan Barcelona, lawan Lyon sih terutama itu lebih sering ke expose lewat bola-bola apa namanya yang memaksa Bayern tuh bolanya diarahkan ke belakang garis ya, pertahanannya
Munchen gitu, dan kita tahu banyak orang yang menduga ini pasti PSG akan memanfaatin itu karena kan tiga penyerang depannya nih punya kualitas speed-nya, pace-nya yang luar biasa gitu. Nah, Iya, iya. eh, ada nggak Mas mungkin analisanya gitu dari ruang taktik Iya. gimana responnya Munchen supaya PSG nggak bisa memanfaatkan itu gitu? Apakah dengan cara pressing-nya Munchen nih atau gimana? Dari Munchen sendiri sebetulnya nggak banyak ngerespon, maksudnya, oh aku terekspos nih Mm-mm. bermain tinggi, aku harus bermain rendah gitu, enggak. Nah, seperti yang di layar ini, kalau Mas Mm-mm. lihat kan ini, Oke, oh iya, ini lini pertama dari Bayern itu, lini pressing pertama, maksudnya lini depannya Bayern Mm, itu udah dilewatin sebenarnya. betul, Harus kebanyakan klub kan mundur gitu, betul. mundur. Tapi kita bisa lihat di sini mereka malah tetap tinggi. Ini itu tim yang nggak menguasai bola ya. Mm, Maksudnya dengan kondisi lini pressing pertama terlewat itu cenderung ini masih tinggi gitu. Tapi yang kita lihat adalah mereka membuat ruangan sempit sekali di sini. oh, oke, Bikin oke. ruangan sempit tujuannya apa? Ya ketika terjadi duel di tengah, Mm, ya bisa gampang dimenangkan gitu. oke, I Dimenangkan see. dan salah satu taktiknya juga nggak boleh jangan sampai lawan itu bisa melakukan Mm, ke berpindah ke cara lain. Kita lihat seperti ini gitu, mereka harus bergeser jauh gitu. Dan satu mm, lagi ya jangan sampai dengan sempit gini kan sulit ditembus sebetulnya. Dia betul. kan celah-celahnya ini sangat sangat sulit ditembus kecuali punya kemampuan lob pass yang sangat-sangat bagus gitu. Itu baru bisa, tapi saya rasa nggak banyak pemain seperti itu yang bisa mau umpan lambung pun. Satu lagi adalah fiturnya apa, Mm, mm, mm. di menit awal itu kalau nggak salah di menit babak kedua awal itu sempat mau kebobolan dengan situasi yang tadi Bayern seperti Mas Mm. Dodo ceritakan tadi terlalu tinggi terlalu deras Mm, nggak terlalu deras sebetulnya masih bisa dikejar, tapi ya itu Bayern menggunakan sweeper kiper Manuel Neuer gitu untuk menyapu bola ya, mm. direct seperti itu. Tapi Bayern beberapa kali terekspos juga, maksudnya Ya. responnya ya hanya seperti ini, dia nggak mau nurunin gitu responnya. Beberapa kali terekspos di babak pertama seperti peluang Mbappe dari Paredes 2 kali, dari Marquinhos 1 kali, itu mungkin Mm. bisa dicek di. Oke, ya benar, benar, benar. Oke, oke, oke. Nah, kemarin juga saya sempat baca-baca di sosial media, di Twitter terutama, salah satu yang mungkin menjadi apa ya, boleh dibilang penentu itu adalah perannya Joshua Kimmich yang jadi inverted fullback nih, Mas. Hmm, hmm. Nah, kalau nggak salah nih, kalau saya correct me if I'm wrong, kalau saya nonton di pas match Bayern Munchen lawan Barcelona, lawan Lyon sepintas gitu, kayaknya Joshua Kimmich nggak memainkan peran itu gitu dibandingkan Nah, lawan Paris Saint-Germain ini di final. Nah, itu benar nggak? Dan kalau emang seperti itu gitu, kalau menurut pengamatannya dari ruang taktik, sebenarnya keunggulan apa yang ingin diciptakan sama Bayern dengan keberadaan Joshua Kimmich yang lebih jadi inverted fullback di match final ini? kita harus pahami dulu inverted fullback itu kan fullback yang ke tengah gitu, fullback Mm-mm. yang bisa jadi DM gitu. Tapi di occasion, maksudnya di beberapa momen mereka juga bermain seperti fullback biasa. Mm-mm. Ini orang tetap di sayap gitu. Nah, itu inverted fullback itu artinya bukan situasi bukan peran yang dimainkan sepanjang pertandingan gitu. Jadi dia Masih. akan terus ke tengah gitu. Mm. Biasa juga. Bedanya dia bisa bermain di tengah. Itu aja sebetulnya inverted fullback. Jadi jangan diartikan inverted fullback selalu bergerak ke tengah, enggak. Jadi Oke. I see.
keunggulan dari seorang pemain yang bisa bermain di tengah sih. Karena nggak mudah ya untuk seorang fullback itu yang bermain di tengah. Artinya gini, jadi fullback ya pressingnya mungkin dari depan, nggak mungkin dari belakang. Mentok ya dari samping gitu. Dari depan dan samping pressing. Tapi kalau kita berada di tengah, pressing itu bisa datang dari arah mana saja. Depan, belakang, Betul. kiri, kanan. Jadi peran apa yang dilakukan Hmm. itu diproteksi. Misalkan nih, contoh di klip ini, contoh di gambar ini, misalkan, nah ini Neymar nggak terjaga, ya Iya. Kimmich bisa naik gitu. Kecuali di sini nggak ada Mbappe gitu, Kimmich bisa main ke tengah gini, atau ketika transisi juga di ini itu salah satu fiturnya si inverted fullback ya. Jadi dia Hmm. nggak perlu track back nih dari depan terus ke serang, dia harus mundur banyak waktunya. Itu inverted fullback itu memangkas itu karena dia kalau nyerang ya Hmm. bermain ke tengah aja, dia nggak sampai overlapping seperti itu. Jadi I see. secara keunggulan ya unggul sekali, maksudnya ini sekali menguntungkan sekali karena beberapa tim juga udah memakai seperti tren Alex Arnold kan juga Hmm. meskipun dia nggak terlalu ke tengah seperti Kyle Walker ya. Kyle Walker itu kan Hmm. yang tengah sekali, dia bisa bisa ke tengah sekali, bahkan bisa berada di posisi yang lain. Hmm. Tapi tren Arnold itu nggak selalu bermain di sayap gitu. Dia bahkan Hmm. lebih ke dalam dan di situ dia bisa memainkan long pass khas. Kalau kita mungkin 90-an bisa lihat David Beckham itu 90 2000 itu passing-passingnya David Beckham di arah apa I see, benar-benar. Benar. garis garis gawang gitu. Nggak perlu dari situ, dari depan kotak Hmm. penalti yang agak ke pinggir pun dia bisa umpan seperti itu. Nah itu salah satu keunggulan Arnold. Terus Kimmich juga bisa melakukan seperti itu, terbukti dari golnya kan Golnya. juga seperti Hmm. itu. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya keunggulan, karena ini kan skornya tipis nih Mas ya, Ya. 1-0 gitu. Sebenarnya apa yang bisa membuat, kalau menurut ruang taktik, membuat Bayern Munchen lebih unggul sedikit mungkin atau mungkin lebih unggul banyak dari pandangan ruang taktik dibandingkan PSG nih, PSG dibandingkan dari sisi, dilihat dari sisi taktik. Oke, kalau dari sisi taktik sebetulnya kalau saya lihat nggak ini ya, nggak terlalu beda jauh ya. Maksudnya seperti tadi itu pressing bisa kayak pelatih di lapangan itu sebenarnya kayak interaksi ya. Mereka Ya. interaksi, mereka memainkan taktik ini, terus responnya seperti ini. Harus harus seperti itu. Kita harus kalau udah level top itu seperti itu. Seperti di pertandingan ini juga Bayern yang terjadi. Dan kalau dibilang kekurangan itu, kalau saya lihat sih memang di babak kedua memang salah satunya ya si siapa Tuchel ingin main lebih lebih ngincar transisi, jadi dia nggak Oh, oke. ngepres seperti babak pertama tadi, Hmm. ngepresnya nggak tinggi, tapi dia kayak kayak gini ini kan permainan yang apa ya bisa dibilang reaktif ya nunggu gitu. Hmm. Secara ini ya secara apa taktikal memang susah tapi ini faktor ini juga sih faktor stamina juga yang membuat Ya. Oke. Oke. Nah, dan itu nggak terlalu tinggi sebenarnya. hmm, oke. Nah, ini Mas mungkin Hmm. kalau di dua pertandingan sebelumnya lawan Barcelona sama Lyon, Flick ini kan menurunkan Perisic nih di kiri ya. Iya. Nah, ini terus di match ini menurunkan Coman yang di dua pertandingan sebelumnya Hmm. masuk jadi pengganti doang. Nah, mungkin punya ini nggak Mas? Punya pandangan tersendiri nggak? Kenapa
menurut ruang taktik yang dipilih Coman? Ya berbeda, memang berbeda sekali. Tapi secara fitur, maksudnya mereka sama-sama winger gitu. Komen ketika harus bermain ke tengah juga nggak terlalu bagus. Si Perisic juga nggak begitu bagus ketika tengah. Ya mereka memang keduanya winger. Kalau saya sih lebih lebih karena ya fitness saja, fitness untuk Oh, oke. menjaga level fitnessnya kedua pemain. Karena Bayern ini energik ya kalau saya bilang, stamina seperti nggak terlihat, bahkan saya lihat Thiago ini pemain kan udah tua gitu, melakukan recovery itu bisa Hmm, nah itu sangat vital. Kebetulan dia kan bukan defensive midfield ya, bukan nomor 6 yang kayak Marquinhos gitu. Marquinhos kan defensive midfield gitu, jadi ya harus track back, betul. harus melakukan aksi-aksi bertahan gitu. Tapi kalau dipakai dapat memegang bola, tapi dia bisa melakukan aksi-aksi bertahan juga. Itu yang saya lihat dari Bayern di Oh, oke. era Hansi Flick ini. Oke. Nah, kemudian kalau dari PSG nih, tadi kita mungkin lagi banyak bahas Munchen. Kalau dari PSG sendiri, eh, kalau saya lihat di pertandingan lawan Atalanta, terus kemudian kemarin lawan Leipzig gitu ya, mereka kan cukup berhasil tuh ya membuat Leipzig itu aja 2 golnya itu kesalahan di area sendiri kan ya, karena Ya, pressingnya pressingnya apa namanya pressingnya PSG gitu. Nah, kalau Mas ruang taktik sendiri menilai apa hal positif atau yang PSG sebenarnya unggul nih dibandingkan Munchen di pertandingan final kemarin? salah satunya yang tadi adalah yang udah digunakan sebenarnya terlihat waktu lawan Leipzig gitu. Hmm, Leipzig terus Atalanta, meskipun sama Atalanta di press, hmm, PSG bisa keluar gitu dari itu salah satunya adalah resistansi pressing dari pemain-pemain depannya, ya, terutama pemain depannya. Ketika mereka di press sama seperti di pertandingan ini, gampang sekali untuk bukan gampang ya, maksudnya pemainnya bakal ngelawan hmm, oke. itu. Kalau Mbappe, Neymar ya udah mereka melakukan satu versus satu, bahkan Neymar beberapa kali juga melakukan solo run ngelewatin beberapa pemain, tapi ya Bayern juga pendekatannya bisa dibilang ya tepat sih dengan melakukan pelanggaran gitu, tactical foul. Tapi ya itu ya satu. Halo, halo Mas, Ya, halo. Oh, oke. halo ya. Hmm, oke oke. Hmm. Oh, oke oke. Oke, sip. Nah, jadi emang ini kalau kita melihat di habis pasca apa ya, pasca libur COVID lah istilahnya, itu emang Bayern Munchen menjadi tim yang berbeda sekali menentukan, standar apa namanya, taktik bermain yang berbeda gitu ya, di mana mereka, secara permainan dibilang mendominasi dengan satu gaya aja juga enggak, sangat sangat cair gitu, bisa menyerang dengan berbagai cara gitu ya. Dan mungkin boleh dibilang juga cara bertahan mereka cukup cukup solid dan menarik sih. Gitu Mas ya? Halo? Oke. Bentar Mas, aku coba ganti internetku coba. Oke, siap Kayaknya siap. dari tadi enggak. Siap. Oke, udah. Oke. Udah Mas ya, aman? Hmm. Iya, iya. Oke, sip. Tadi dilanjutin lagi berarti. Oke. Ya. Nah, dari pertandingan final terus kalau kita mau lihat after atau setelah
libur COVID gitu ya, kita sih bisa menilai Bayern Munchen ini ngeset standar permainan yang tinggi dan beda gitu ya. Kalau kita lihat kan biasanya satu tim gitu kayak punya filosofi kayak Pep Guardiola gitu dengan yang position base gitu yang atau Klopp yang berorientasi sama gegenpressing-nya. Kalau Flick ini kayaknya cukup hybrid gitu ya dengan bisa menyerang dengan berbagai cara, kemudian pergerakan pemain depannya yang sangat cair, bisa gerak kemana aja, dan mungkin yang sangat eksepsional tuh yang hebat itu waktu ngelawan Barcelona ya, di mana kayaknya pressing-nya itu bukan yang heavy metal pressing gitu, tapi efektif, efisien, terus langsung ngebunuh lawannya tuh dengan cepat gitu. Iya betul. Iya. Dan gimana tuh kalau menurut Mas ruang Sebenarnya taktik sendiri? saya udah pernah bikin analisis waktu lawan Leverkusen kalau nggak salah gitu. Maksudnya di video gitu, Oke. saya bikinkan video. Dan di situ saya udah ngelihat itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi entah bulan Januari atau Februari gitu saya lupa. Di situ sebetulnya udah saya jelasin sih di situ bahwa Bayern itu bermainnya komplit gitu, bermainnya udah komplit. Jadi selain tadi itu yang udah Mas Dudu bilang high pressing, terus permainan hybrid, rotasi, positional play dan segala macam. Satu lagi dia itu bisa bermain direct gitu. Jadi direct dan satu lagi crossing gitu. Nah, yang kemarin terlihat itu adalah crossing, terus ada switch play khas 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 Liverpool bisa dibilang Liverpool antara sayap ke sayap, tapi memang Bayern nggak kadang nggak direct switch play, artinya sayap ke sayap itu nggak, kadang lewat Thiago dulu, tapi mereka menerapkan itu switch play. Artinya tim ini memang secara waktu itu ya sebelum pandemi saya lihat udah sangat komplit gitu. Sangat komplit. Yang dilakukan setelah pandemi adalah menjaga level itu sih, menjaga level itu. Dan kemarin ada berita kalau nggak salah dari yang saya baca metode dari visionya ya head coach fitnessnya untuk menjaga level stamina ini, terutama programnya dia selama pandemi dan setelah pandemi itu dinilai sangat tepat gitu, karena ketika tim beberapa tim memang ada yang suffer gitu ketika pandemi, artinya rutinitas kan berubah semua kan, ada yang tim yang kehilangan ritme, kehilangan endurance gitu ketika harus bermain. Bolehlah mungkin setelah pandemi menang, tapi agak lama gitu kendor, itu kelihatan endurance-nya mundur. Tapi tim seperti kita ambil contoh lah di Serie A ada AC Milan. AC Milan itu nggak pernah kalah setelah pandemi, dan memang Betul. kalau saya nonton AC Milan bermain dengan energik ya. Dari sisi stamina aja itu udah kelihatan dia melakukan high press ke tim-tim yang bahkan tim yang terkenal mempunyai Juve yang punya ini bisa dikalahin gitu dengan pressing mereka yang terjaga gitu setelah pandemi. Dan inilah perbedaan beberapa tim ketika pandemi ini, ada yang gitu, ada yang lebih bagus gitu. Nah, itu tergantung program dari fitness. Jadi ini yang tentunya saya juga nggak bisa analisis sih, cuman baca dari berita itu melakukan program sekitar itu. Tapi kalau dilihat dari analisis ya memang kelihatan stamina-nya dari Bayern lebih Oke. Dan terjaga. kalau yang kita lihat atau teman-teman yang fans Bayern Munchen juga pasti sering lihat di sosial media meme-memenya Leon Goretzka ya Mas ya, yang musim lalu masih badannya lean gitu ya, terus sekarang jadi sangat besar gitu ya. Dan kalau menurut dari ruang taktik sendiri meng-highlight role-nya Goretzka sendiri nggak? Maksudnya kemarin tuh kan banyak analis lah, banyak orang-orang di sosial media mengatakan mencoba untuk menebak dalam arti siapa yang kira-kira bakal jadi double pivot gitu. Apakah Thiago dengan Goretzka, lalu atau Thiago dengan Kimmich, lalu di kanan jadi Benjamin Pavard gitu ya. Karena banyak yang merasa atau mungkin menilai ya, karena saya juga nggak begitu sering nonton Bundesliga. Kayaknya emang kalau karena waktu itu konteksnya untuk mengatasi ini ya, kecepatan 3 pemain depan PSG, dan dalam hal ini melindungi saat terjadi transisi negatif ya dari menyerang ke bertahan, itu pengennya Kimmich gitu. Cuman kemarin kan kayaknya yang diganti hanya Perisic ke Coman gitu.
Nah, kalau Mas Ruang Taktik sendiri menilai Goretzka ini krusial nggak menurut untuk Flick? Mungkin pilihan pertama Kimmich ya. Saya Hmm. dapat, kalau saya belum konfirmasi sih berita ini ke Pavard itu cedera apa nggak fit atau gimana Hmm. yang bikin Kimmich balik ke bek kanan gitu. Tapi mungkin bisa dicek juga berapa penampilan Goretzka dan Kimmich ketika Pavard cedera, itu pilihannya siapa. Kalau yang saya tonton waktu lawan Leverkusen Hmm. itu Kimmich yang main dan Pavard di bek kanan. Dan memang benar sekali kata Mas Jojo, Kimmich ketika dihadapkan dengan situasi yang transisi itu sangat sangat baik dan dibanding Goretzka ya, dibanding Goretzka. Hmm. Tapi kelebihan Goretzka adalah satu, dia bisa menggantikan posisi Lewandowski ketika Lewandowski nggak berada di tengah gitu. Iya, Dia iya. bisa bukan jadi striker, itu tadi saya bilang positional play gitu. Hmm. Uh, Bayern ini menerapkan apa ya yang pernah saya dapat itu adalah functional role. Itu di functional role itu saya dapatnya dari teman yang ngasih tahu bahwa ada fungsi-fungsi peran peran tapi fungsi gitu, seperti Hmm. nggak disebut winger atau apa nggak disebut striker gitu, nggak, tapi disebutnya kompresor atau apa yang penjaga gitu, yang artinya pemain yang terdekat dengan bola siapa, pemain Hmm. yang kedua yang terdekat dengan bola gitu, ada sebutannya sendiri-sendiri, saya lupa gitu. Nah, Hmm. itu nggak jadi seperti itu. Kalau kita bermain seperti itu, artinya semua semua pemain bisa bisa menjadi bisa menjadi striker, bisa menjadi winger gitu. Nah, itu salah satu ininya Bayern juga. Nah, Goretzka ketika memainkan peran seperti itu, dia secara taktikal, pemain taktikalnya bagus. Terus satu, ya pasti postur ketika lawan main direct dengan mengandalkan yang target gitu, ya Goretzka bisa bisa mengisi itu, bisa menghalangi itu. Tapi di kemarin transisi memang Bayern ya beberapa kali terekspos gitu. Dan Oke, itu oke. nggak ada peran Goretzka, saya lebih lebih ngelihatnya perannya lebih ke Neuer sih, yang jadi super kiper bahkan melakukan banyak Hmm. penyelamatan. Neuer cukup gemilang sih kemarin. Oke. Hmm. Memang kalau kita berbicara kualitas individu di match kemarin, emang kaptennya Bayern Munchen Manuel Neuer ini emang boleh dibilang penentu juga ya, karena beberapa kali peluang PSG kayak Mbappe di depan gawang itu ya eh, bisa ditepis sama Hmm. Neuer, terus kemudian peluang-peluang lain emang emang bisa dihalau gitu ya, walaupun memang itu Ya, juga menunjukkan kelemahan Bayern Munchen dengan apa approach-nya, pendekatan mereka yang tetap kekeh pengen main dengan garis pertahanan tinggi, ya resikonya emang kalau ketemu lawan yang punya tiga penyerang cepat kayak PSG ya resiko seperti itu ya. iya, itu salah satu, kita mungkin ingat pertandingan Liverpool lawan Atletico gitu ya, di mana Mm-mm. Jan Oblak ya banyak penyelamatan, karena memang kalau udah level sama meskipun kita bilang Liverpool sama Atletico beda nih levelnya, satu menyerang Mm. satu bertahan, tapi ketika menyerang bertahan diketemukan kan match gitu. Mm. Nah, yang pembeda itu hal-hal kecil itu jadi pembeda gitu, seperti kesalahan, seperti kiper sama di pertandingan ini. Eh, Mm. Ketika kesalahan bisa terekspos, tapi ada pembeda seperti Manuel Neuer gitu, ya Mm. bisa dikapitalisasi jadi sebuah keunggulan gitu, sebuah kelebihan Oke. di Neuer ini. Oke. Nah, Gitu. saya pengen balik lagi nih Mas ke tadi ke mungkin gambar-gambarnya kalau dari Mas Ruang Taktik punya fotonya. Hmm. Eh, Kalau saya nonton di pertandingan lawan Barcelona sama Lyon, memang kan pendekatannya Munchen saat build up itu sangat variatif ya. Dia nggak melulu memaksa harus short build up, konstruktif gitu ya. Ya, Dia bisa aja melakukan direct gitu. Pas lawan Barcelona, ketika Barcelona babak kedua kalau nggak salah saya lihat lebih intens, lebih intensitas lebih tinggi pressingnya. Malah Neuer bisa dengan gampang lewatin itu, langsung bola nyampe di siapa? Muller sama Perisic, hampir jadi iya, peluang itu, sayang nggak jadi iya. yang shot on target gitu. Tapi kalau secara konstruktif nih, kayak ini memang
peran Thiago untuk memainkan role atau bermain Salih Volpiana itu emang menjadi ciri khas Flick gitu ya? Atau itu hybrid juga sebenarnya? Bisa bisa nggak cuma Thiago gitu, bisa jadi Goretzka atau mungkin Kimmich yang ada double pivot atau gimana tuh Mas kalau menurut ruang taktik? Saya lupa di menit berapa itu ada, cuman saya nggak punya gambarnya ya. Goretzka berada di sisi kiri center back mundur gitu. Hmm, Tapi kita harus paham dulu prinsip-prinsip permainan dulu ya. Maksudnya untuk apa sih kita melakukan itu gitu? Ya salah satunya untuk mengimbangin pressure lawan gitu. Pressure ya. lawan misalkan 3, back cuman 2, ya udah Thiago turun untuk menghadapi itu. Tapi kalau pressure lawan cuma 1, ya nggak perlu gitu. Itu salah satu prinsip permainan sih, kita harus menjaga jumlah pemain gitu, melakukan overload. Dan memang secara maksudnya prosentase ya yang melakukan itu Thiago. Tapi di beberapa pertandingan ya, maksudnya di beberapa momen itu misalkan Thiago habis kerebut bola di depan, ya pemain lain harus bisa Hmm, mengcover itu, hmm, Tapi saya lihat nggak terlalu banyak sih seperti itu hmm. nggak terlalu banyak kemarin. Oke, oke. Ya, ini kembali lagi memang yang tadi functional role ini ya, gitu. Dan apa namanya, emang Munchen ini sangat kualitas individunya di masing-masing posisi sangat eh, sangat balance, seimbang. Sehingga kalau tadi terjadi situasi, misalkan tadi kata Mas, mungkin dalam satu case atau kejadian tertentu Thiago lagi ada di posisi lebih advance, lebih depan, jadi ya ada pemain lain yang bisa menggantikan posisi itu untuk memainkan, misalkan tadi pengen saya adalah Volpiana gitu ya. Karena mungkin ada beberapa tim juga yang pengen menerapkan kayak seperti itu, cuman mungkin menjadi apa ya, jadi ajak gitu. Misalkan kalau kita bawa case MU gitu ya, itu kan selalu kalau misalkan trio tengahnya Matic, Fernandes, dan Pogba, mostly ketika mau build up dengan konstruktif itu pasti kan Matic gitu ya. Jadi apa namanya, memang functional role ini menjadi keunggulan Bayern Munchen yang boleh dibilang sulit diimbangi mungkin Mas ya, dengan tim-tim lain dengan kualitas, terutama kualitas individunya ya di masing-masing Iya. posisi. Sebenarnya functional role itu sendiri saya dapatnya itu dari teman yang kursus Barcelona sih. Artinya Hmm, juga dipakai di Barcelona pastinya. Nah, sekarang tinggal level level implementasinya aja yang membedakan gitu. Apakah I see. eh, ini masuk dari game plan? Artinya gini ya, setiap setiap pertandingan itu kan pasti ada opposition scout namanya, yang Ya. nanti Bayern bakal main seperti ini. Apa nih rencana kita? Nah, seminggu itu atau preparation itu bakal matengin itu. Kan nggak Hmm. mungkin kita matengin semua nih, matengin materi semua kan banyak. Nah, diambil yang kunci-kuncinya aja gitu. Tapi secara 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 pengetahuan pemain itu bisa, apalagi top level ya, ya tahu Hmm. semua, hampir tahu semua prinsip permainan gitu. Tapi karena Hmm. nggak dijadikan itu sebagai game plan, ya ya mungkin nggak diterapin gitu, nggak diterapin. Nah, level Hmm. pemahaman taktik dari Bayern sendiri kan saya lihat udah sangat advance gitu. Pemain bisa menerapkan functional positional play itu dengan sangat cair gitu. Hmm. Tim-tim seperti yang lain seperti Manchester City yang punya positional play juga menerapkan seperti itu. Tapi kayak kita tadi mention MU gitu, Hmm. MU nggak terlihat bermain bermain seperti itu gitu. Ya ini balik lagi ini dari manajer yang nggak ngasih atau pelatih yang nggak ngasih ini, apa memang dari pemain. Kalau saya rasa sih pemain pemain kalau untuk top level ya, pemain kalau diberi arahan pasti pasti bisa sih, pasti bisa. Karena Hmm. untuk top level pemahamannya udah tinggi gitu. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Nah, eee, mungkin ada lagi Mas dari ruang taktik gitu, dari pertandingan kemarin gitu yang menjadi apa ya, key highlight yang bisa di-share ke teman-teman? Key highlight. Mhm. Bisa nayangin ya ini? Oh ini, bisa bisa, Oh harusnya ya. sih bisa. Untuk highlight sih sebetulnya
nggak apa banyak ya, maksudnya banyak sekali key moment yang saya rekam gitu, key moment yang saya rekam, salah satunya mungkin nih, ini udah terlihat belum Ini di masih layar? belum, masih apa, list daftar ini ya. Oke, tunggu. Nah ini udah ya. Oke, ini udah. Nah ini sebetulnya ada momen sebelumnya, ada momen dari Bayern untuk melakukan switch play, dan kita lihat ini bagaimana. Nah ini yang saya bilang tadi. Nah, Neuer udah ada di situ. Neuer udah ada di situ. Ini saya nggak ngerekam sih, sebetulnya ini satu sequence yang bagus ya sebelumnya ya. Oh ini ada. Ini berarti oke, PSG mencoba untuk counter ya, main-main Ya direct gitu ya. ini sebelumnya. Nah ini sebelumnya. Oke. Sorry, ini sebelumnya. Nah kita lihat di sini. Ah, Nah, oke, kita lihat di sini. Coba lihat, hitung pemainnya. Di sini cuma ada 7 pemain dari PSG, artinya 4 betul-betul. back dan 3 Gelandang. tiga, tiga gelandang gitu. Dan PSG Hmm. cukup sering gitu bertahan dengan situasi seperti ini, dan ini bukan bukan suatu kekurangan sih kalau saya bilang, justru ini salah satu ciri PSG kemarin dengan memainkan Herrera, Marquinhos, terus Paredes. Ini kan terutama Herrera dan Marquinhos adalah tipe-tipe pemain yang petarung bisa Betul. bertahan gitu. Jadi dua pemain ini cukup, proteksinya cukup bagus meskipun nggak dibantu dengan 3 pemain depan. Dan sampai sampai berada di sini nggak ada. Tapi ini juga juga menunjukkan juga taktik dari Tuchel yang memang menyerang transisi yang seperti saya bilang sebelumnya gitu. Artinya 3 pemain depan tetap berada di depan aja, nggak usah nggak bantu. Tapi di sini mungkin nggak terlihat di mana posisinya, nggak terlihat. Saya pun juga nggak bisa menganalisis di sini di mana. Tapi kalau dilihat beberapa pemain gesturnya juga tetap ngelihat seperti ini. Dia ngelihat ke belakang, posisinya seperti apa, membahayakan gitu. Nah ini salah satu, saya bilang salah satu fiturnya dari Bayern adalah melakukan switch. Tujuannya apa switch ini ya? Karena PSG cuma 3 midfield, otomatis sayapnya itu pasti kosong. I see, ya betul. Sulit banget menjaga apa sayap kalau bermain dengan 3 midfield. 3. 3 midfield. Makanya Bayern memanfaatkan ini dengan switch play Ke ke Gnabry itu ya. arah sayap ya, Gnabry. Terus dia melakukan 1 kali, dan ini lanjutannya tadi yang lemparan tadi. Jadi ini Iya. sebuah sequence yang cukup bagus ya, mengcapture key moment dari kedua tim yang cukup bagus, bertahan dengan cuma 3 midfield, terus Bayern melakukan switch play untuk mengeksploitasi kekurangan itu, lalu gagal dan direspon dengan serangan yang direct, yang Oke. sebelumnya tadi, yang itu salah satu key moment. Tapi di direct tadi juga bisa dilihat bagaimana Neuer udah ada di depan duluan kan. Iya, betul betul. Yang saya bilang tadi, Bayern secara respon Bayern itu sebenarnya nggak oh ya kita menurunkan apa garis pertahanan kita, enggak, dia tetap tinggi. Oke. Nah, mungkin satu lagi nih Mas, kalau misalkan kemarin di pertandingan semifinal atau perempat final, kita kan juga melihat kalau di PSG itu Neymar boleh dibilang mainnya perannya free roll ya. Dia mungkin Ya. diletakkan di depan, di apa namanya, di tip gitu ya, di ujung sebagai penyerang utama, tapi ketika bermain sangat cair, kadang bisa turun ke belakang gitu ya. Dan itu emang mungkin kalau secara singkatnya atau secara awamnya, memang dia ingin memancing back lawan untuk keluar, untuk sehingga apa ya, menjadi attention gitu ya, sehingga Ya. ada space lain yang terbuka gitu. Hmm. Apalagi ketika lawan Atalanta, kalau kita review berapa take ons yang Neymar
bisa lakukan, bahkan banyak banget yang dikolongin ya sama Neymar berkali-kali Iya, lawan betul. Atalanta nih. Kalau pas lawan Bayern Munchen ini, kalau dari reviewnya dari ruang taktik itu terjadi juga nggak nih Mas? Hmm, karena Bayern juga menggunakan satu defensive midfield yaitu Thiago yang Mm-mm. bisa dibilang jaga jaga ininya Neymar ya, jaga posnya Neymar ya, yang karena dia kan nomor 9 yang bisa turun gitu. Kalau dia turun ya ketemunya sama Thiago. Jadi nggak ini nggak sebetulnya nggak begitu dinetralisir banget sih dengan posisional Thiago. Cuman memang pendekatan dari Bayern yang saya bilang sebelumnya yaitu fall ini sangat ini sih sangat efektif melakukan fall ini. Beberapa kali Hmm. mungkin bisa dilihat catatannya, kalau saya belum nonton sih, maksudnya belum nonton pelanggarannya. Kalau nggak salah 8 kali 9 kali itu Bayern dilakukan di depan, karena itu tadi maksudnya di area lawan, karena Bayern melakukan high pressing ya, Mm-mm. pemain-pemain itu tadi nggak sampai dibiarin uh, mempunyai banyak peluang di depan garis gitu, karena dia tujuan dari Bayern melakukan high pressing itu apa ya, pemain-pemain tadi biar nggak bisa dekat sama gawang sih, itu aja Betul. sebenarnya. Jadi Mm-mm. ketika mereka mau inisiasi serangan ya lakukan pelanggaran gitu, Mm. seperti itu. Oke. Oke, ini saya jadi kepikiran satu lagi nih, karena 0-0 babak pertama nih, Mas. Nah, Hmm. ada nggak perubahan yang Mas lihat dari PSG maupun Bayern Munchen di babak kedua gitu, supaya lebih superior dari sisi taktikal? Dari PSG lebih main deep seperti Oh, oke. oh di sini babak pertama. Saya nggak punya ini sih, nggak bisa nunjukin deepnya mainnya PSG ya. Lebih deep tuh berarti lebih reaktif ya, lebih nunggu ya? Ya lebih nunggu, karena Oke. secara secara logika sih memang Bayern banyak terekspos ketika main direct gitu. Ketika PSG main direct di babak pertama itu terekspos sekali. Nah, untuk itu dia mau menitik beratkan di transisi aja, karena stamina juga Hmm, pasti terkuras kan. betul Artinya betul. pasti ada perbedaan di situ. Nah, Hmm, sebenarnya stamina itu juga di maintain kan sama mereka. Artinya ketika mereka main deep itu posisinya stamina belum tentu bukan bukan habis gitu, tapi hmm, ya itu di maintain sampai 90 menit gitu. Bisa jadi nanti kebobolan nih, seperti kebobolan itu dia mau hmm, menaikkan lagi garis pressingnya seperti itu. betul. Interaksi atau taktikal, perang taktiknya lah di Hmm, kedua itu seperti itu, lebih banyak itu. Dari Bayern sendiri masih tetap seperti babak pertama. Bedanya hanya di beberapa pemain itu melakukan crossing itu lebih lebih cukup 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 sering ya daripada di babak hmm, pertama. Karena di Bayern juga di babak kedua itu punya punya kesempatan untuk melakukan kombinasi di sayap. Artinya mereka seperti di klip inilah ada 3 pemain di sayap. Kayak hmm, di tadi itu bisa bisa melakukan Swiss play. Di Swiss play tadi kan Gnabry benar-benar kosong gitu. Karena memang itu karena kalau ketika PSG nggak turun, maka di sayap akan bebas, dan betul betul. mereka benar-benar bebas melakukan ini sih, melakukan Hmm. crossing tanpa gangguan yang berarti. Betul, betul. Jadi fullback-nya PSG langsung ketemu dua ya, fullback-nya Munchen sama wingernya Munchen ya. Ya itu kalau PSG-nya nggak turun gitu. Tapi ya memang seperti tadi itu memang di beberapa kesempatan memang nggak turun, nggak Hmm, diwajibkan turun. oke. Oke, teman-teman, kita dapat pelajaran yang luar biasa nih malam ini. Jadi pertandingan final Liga Champion mempertemukan dua tim yang memang pelatihnya sama-sama asal dari Jerman. Ya, Secara apa ya? Secara fundamental bermainnya sebenarnya mirip-mirip, boleh dibilang. Tetapi dalam sebuah pertandingan tidak harus apa ya idealis, tidak harus egois, harus memainkan gaya bermain yang sesuai dengan filosofinya. Terbukti itu Thomas Tuchel pelatihnya PSG juga tadi kalau kita dengarkan penjelasan dari Mas Ruang Taktik ini ya di babak kedua juga sempat apa ya boleh bilang bermain pragmatis ya lebih menunggu
Dan tadi juga sempat dicontohkan juga salah satu momennya sebenarnya itu dengan apa ya, 2-3 sentuhan aja itu sangat berbahaya gitu. Karena tadi dari Neymar langsung ke Mbappe gitu ya. Itu sebenarnya bisa menjadi peluang berbahaya, namun kita juga bisa melihat kualitas individu dari Bayern Munchen. Tadi ketika lihat lagi kalau peluang apa namanya Mbappe itu, Neuer udah jagain duluan gitu. Jadi apa namanya nggak kegocek istilahnya gitu Munchen-nya gitu. Dan ini menunjukkan gimana tadi kalau kita boleh apa ya simpulkan sebuah ilmu yang kita dapatkan malam ini tuh tentang bagaimana sebuah tim kalau memang punya kualitas ya kemampuan untuk bermain dengan functional role seperti yang diterapkan oleh Munchen itu rasanya menjadi tim yang komplit ya. Dia tidak melulu soal mungkin main apa ya, umpan pendek, tiki taka atau main direct, tapi seperti yang teman-teman lihat, Munchen bisa bermain dengan berbagai cara gitu. Mau ketemu lawan yang kayak apapun gitu ya, dia bisa switch-nya atau perpindahannya nggak begitu sulit gitu. Dan itu terbukti di pertandingan dari mulai lawan Chelsea, lawan Barcelona, lawan Lyon, lawan PSG itu nggak 100% sama gitu ya, pendekatannya beda-beda Mas ya. Iya, pastinya tiap tim punya lawannya tuh, maksudnya dari sisi lawan pun banyak-banyak berbeda gitu, seperti lawan yang bertahan banget, dia bisa seperti yang saya contohkan tuh Leverkusen bertahan dengan 5 back. Itu 5 back itu kan yang paling sulit ini kan dilewatin kan. Tapi Bayern Munchen bisa bahkan menghajar waktu itu. Betul. Kalau di Liga Champions kita lihat di lawan Chelsea mungkin 4-3-3 lawannya, lawan Barcelona 4-3-1-2, lawan Lyon waktu itu 3-5-2 ya. Terus Chelsea leg kemudian pertama kalau nggak salah 3 back. 3 5 back back. juga. Jadi kelihatan bisa adaptif gitu dan kelihatan juga nggak kesulitan ya untuk menyesuaikan itu dan ini menjadi pelajaran buat kita gitu. Mungkin teman-teman atau penggiat-penggiat sepak bola di Indonesia yang memegang tim, nah itu bisa jadi pelajaran nih gimana bisa kalau memang ini ya apa namanya itu menjadi pelajaran bagaimana bisa membentuk tim yang nggak cuman apa ya boleh dibilang satu style gitu, tetapi bisa berbasis functional role dan itu menjadi keunggulan yang sulit untuk untuk disamakan kecuali memang secara kualitas individu memang lebih baik secara rata-rata dibandingkan lawan seperti Munchen gitu Mas ya. Iya, seperti itu ya. Saat ini sih belum saya lihat belum Belum ada kayaknya ya bisa. ada. Kemarin ya PSG ini saya rasa udah cukup bagus sih di babak pertama udah banyak 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 terekspos kok sebetulnya dan ini menunjukkan ada juga kelemahan. Oke, betul. Nah, teman-teman, nggak kerasa kita udah 1 jam nih ngobrolin soal pertandingan final Liga Champions antara Munchen lawan Paris Saint-Germain. Segmen 2x45 ini menjadi segmen baru di channel YouTube Garuda Nusantara. Teman-teman, kalau misalkan pengen belajar atau pengen tahu atau pengen request mungkin mau kita bahas analisa pertandingan apa, langsung aja boleh request di komen atau di Instagram kita di @garudanusantara19. Silakan request mau pertandingan apa gitu ya. Nah, ini mungkin agak libur dulu ya, liga di dunia nggak ada yang main ya, kecuali pramusim. Nah, tapi nanti nggak lama lagi nih kan 2 minggu, 3 minggu lagi pertandingan Liga-Liga Eropa udah mulai aktif kembali. Terus di Indonesia juga kabarnya September Oktober ya, Mas. Iya. Nanti kita akan coba mulai kita akan diskusikan lagi. Nanti kalau teman-teman juga siapa tahu pengen ruang taktik selalu ada di sini juga boleh kasih tahu aja. Nanti kita bikin konten yang terjadwal bareng ruang taktik. Boleh. Oke, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya Ya, di tengah sama-sama Mas kesibukan. Dodo. Terima Semoga kasih banyak. sukses selalu ruang taktik Amin. subscriber yang makin banyak, terus misinya Ya, tercapai untuk mengedukasi sepak bola Indonesia menjadi lebih paham tentang taktik pertandingan sepak bola. Akhir amin. kata, saya Dodo, terima kasih dan mohon maaf teman-teman jika ada kekurangan selama live ini berlangsung. Sampai jumpa di segmen lainnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.